300 sampai 500 rupiah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali mengungkapkan soal antisipasi harga beras ini. Salah satunya adalah menebar bantuan beras gratis sebanyak 10 kg per orang untuk 20 juta penduduk. Kemudian Zulkifli juga mengatakan Bulog turut menjual beras dengan harga Rp9.450 per kilogram dalam kemasan 5 kg. Tak hanya itu, Menteri Perdagangan juga mengatakan penurunan harga juga terjadi di sayur, bawang hingga cabai. Usai jeda, Closing Bell akan kembali dengan informasi mancanegara di antaranya. Pemerintah sayap kanan Italia mengumumkan keadaan darurat nasional selama 6 bulan untuk mengatasi lonjakan imigran yang tiba di pantai selatan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Closing Bell. Anda menyaksikan Evening Up. Kami sajikan informasi terlengkap seputar dunia ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sangat solid. Kami rangkum berita pergerakan pasar saham dari dalam dan luar negeri hanya untuk Anda. Senada dengan Bursa Asia, bursa di kawasan benua biru juga kompak menguat. Saksikan Evening Up Senin sampai Jumat jam 5 sore live di CNBC Indonesia. Simak tips terlengkap dalam mengelola keuangan bersama para ahli. Masyarakat jadi belum mampu menghitung perencanaan finansial yang tepat. Dapatkan informasi seputar ragam produk investasi serta analisis resikonya. Jenisnya ada 3 ya, pengeluaran wajib, butuh, dan ingin. Saksikan Invest Time Senin dan Jumat jam 6 sore live di CNBC Indonesia. Selamat pagi, selamat datang di Squawk Box. Mengawal dinamika pembukaan pasar serta menganalisis data pasar bersama para expert. Neraca perdagangan Indonesia ini mencatatkan surplus. Menyajikan riset terlengkap dan informasi terkini seputar aksi korporasi. Tujuan ekspor khususnya dari sisi ekspor ke negara-negara utama tersebut. Saksikan Squawk Box Senin sampai Jumat jam 8 pagi live di CNBC Indonesia. Menyajikan secara lengkap perkembangan tren properti di Indonesia. Kira memang demand-nya secara keseluruhan memang turun kalau dibandingkan dengan periode sebelum COVID. Mengulas strategi bisnis perusahaan properti dan tips investasi properti terbaik di tanah air. Sebelumnya setelah itu lama kita menikmati bunga KPR 1 digit. Saksikan Property Point setiap Rabu jam 6 sore di CNBC Indonesia. Anda kembali menyaksikan Closing Bell. Kita ke informasi mancanegara. Menteri Keuangan Amerika Serikat membantah pernyataan IMF soal kemungkinan adanya dampak yang lebih luas dari gejolak keuangan global. Berbicara di sela-sela pertemuan IMF dan Bank Dunia, Yellen mengatakan dirinya belum melihat adanya perlambatan permintaan kredit seperti yang disebutkan dalam laporan IMF. Meski diakuinya ada potensi terjadinya hal tersebut. Yellen menilai salah satu risiko bagi perlambatan ekonomi global adalah perang antara Rusia dan Ukraina yang belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Yellen juga berharap China mau melakukan restrukturisasi utang terhadap negara debitur seperti Sri Lanka yang mengalami krisis keuangan berkepanjangan. I wouldn't overdo the negativism about the global economy. I think countries have proven resilient. A number of emerging market
lower income countries continue to show resilient growth. Some of them are benefiting from improvement in their terms of trade, and they have built up buffers and taken strong macroeconomic policy actions. So I think we should be more positive. Of course, there are risks. Many of them relate to Russia's war against Ukraine. Pemerintah sayap kanan Italia mengumumkan keadaan darurat nasional selama 6 bulan untuk mengatasi lonjakan imigran yang tiba di pantai selatan. Dana penggalangan senilai 5 juta euro akan dicairkan sebagai bagian dari tindakan yang disetujui oleh Perdana Menteri Giorgia Meloni dan kabinetnya. Pemerintah Italia menilai keadaan darurat dianggap perlu untuk melakukan langkah-langkah luar biasa yang mendesak untuk mengurangi kemacetan di tempat penampungan migran yang kewalahan. Selama pandemi COVID-19, koalisi pemerintahan Italia juga memberlakukan keadaan darurat. Ini kemungkinan tindakan penanggulangan. Sejak awal tahun ini ada sekitar 31.000 imigran, baik yang diselamatkan oleh kapal militer Italia dan kapal amal, atau mencapai Italia tanpa bantuan. Angka itu hampir 4 kali lipat dari sekitar 8.000 untuk periode yang sama pada 2 tahun sebelumnya. Dan informasi tadi menjadi penutup program Closing Bell hari ini. Saksikan terus CNBC Indonesia di cnbcindonesia.com dan Transvision Channel 805 serta saluran TV digital Channel 40 UHF untuk wilayah Jabodetabek dan Banten. Saya Maria Katarina undur diri. Terus saksikan CNBC Indonesia Beyond Business.